Iya, kita dipertemukan kembali dalam satu pembahasan yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsep perubahan sosial menurut Auguste Comte. Ya, perlu kita ketahui bahwa Auguste Comte adalah seorang ahli fisika dari Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi. Karena ialah yang pertama kali menggunakan nama sosiologi untuk mengkaji masalah sosial secara sistematis. Comte hidup pada masa revolusi Prancis yang telah menimbulkan perubahan yang sangat besar pada semua aspek kehidupan masyarakat Prancis. Revolusi ini telah melahirkan dua sikap yang saling berlawanan, yaitu sikap optimis akan masa depan yang lebih baik dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya yaitu sikap konservatistik atau apatis terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Prancis pada saat. Auguste Comte adalah pengikut aliran positivisme yang mempercayai bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam. Untuk itu, metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial dalam masyarakat. Aliran ini mendapat pengaruh dari kaum empiris yang optimis dengan kemajuan revolusi Prancis. Filsafat positivisme sebenarnya dipelopori oleh Saint-Simon, yang dimana Saint-Simon ini adalah teman atau sekaligus guru Auguste Comte. Menurut Saint-Simon, untuk memahami sejarah, orang harus mencari hubungan sebab akibat serta hukum-hukum yang menguasai proses perubahan. Dan Saint-Simon juga merumuskan satu konsep 3 tahap yang kemudian nanti dikembangkan oleh Auguste Comte, yang dimana 3 tahap itu adalah tahap-tahap perkembangan, ya, yang dimana dimulai dari tahap teologi, tahap metafisika, dan tahap positivistik. Nah, pandangan inilah yang kemudian diadopsi oleh Comte yang dituangkan dalam bukunya The Course of Positive Philosophy, sebuah ensiklopedia mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan sistematis yang terwujud dalam tahap akhir perkembangan. Jadi 3 tahap perkembangan inilah yang kemudian menjadi dasar konsep perubahan sosial Auguste Comte yang kemudian nanti kita akan bahas seperti itu. Comte kemudian merumuskan perkembangan masyarakat yang bersifat evolusioner menjadi 3 tahap perkembangan seperti yang dikemukakan oleh teman atau bisa dikatakan guru, yaitu Saint-Simon. Yang pertama adalah tahap teologi. Tahap teologi merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia menurut Auguste Comte. Pada tahap ini manusia mempercayai bahwa semua fenomena diciptakan oleh Zat Adikodrati, ditandai dengan kepercayaan manusia pada kekuatan jimat. Periode ini dibagi lagi dalam 3 subperiode, yaitu fetisisme, kemudian politeisme, monoteisme. Fetisisme yaitu sebuah bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Manusia pada tahap ini mulai mempercayai kekuatan-kekuatan jimat, ya, bahwa ada sesuatu kekuatan dalam setiap benda misalnya. Kemudian politeisme, pada periode ini muncul anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota, pemilikan tanah, menjadi institusi sosial, muncul sistem kasta dan lain-lain sebagainya. Poli itu bisa juga dikatakan sebagai banyaknya dewa-dewa, ya, yang kemudian disembah. Kemudian monoteisme adalah suatu kepercayaan pada dewa yang mulai diganti dengan Satunggal. Tadi politeisme adalah suatu kepercayaan ada dewa-dewa yang plural, yang aslinya bukan plural, banyak, ya. Tapi monoteisme adalah merupakan suatu kepercayaan bahwa ada Satunggal yang kemudian menjadi suatu keyakinan, ya.
terhadap sesuatu yang disembah. Nah, kemudian tahap metafisik. Ya, tahap metafisik ini merupakan tahap transisi antara tahap teologi ke tahap positivistik. Tahap ini ditandai oleh kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dalam akal budi. Pada tahap ini manusia menganggap bahwa pikiran bukanlah ciptaan zat kodrati, namun merupakan ciptaan kekuatan abstrak, sesuatu yang benar-benar dianggap ada yang melekat dalam diri seluruh manusia dan mampu menciptakan semua fenomena yang ada dalam masyarakat. Kemudian tahap ketiga adalah tahap positivisme. Tahap di mana pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang azli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena, yaitu menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Tahap ini tandai adanya kepercayaan pada data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir. Tetapi sekali lagi, pengetahuan ini sifatnya sementara dan tidak mutlak. Analisis rasional ini kemungkinan manusia merumuskan hukum-hukum seragam. Ya, jadi ketiga tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Auguste de Comte, sebenarnya kalau kita melihat dalam masyarakat kita sekarang ini, itu masih ada tahap di mana tiga tahap ini yang mempengaruhi masyarakat, yaitu zaman teologi, kemudian metafisik, dan positivistik. Nah, tahap teologi adalah tahap di mana masyarakat atau individu mempercayai bahwa ada kekuatan yang mengendalikan, ya, atau ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada fetisisme, ada kekuatan di setiap benda. Kepercayaan inilah yang kemudian dianut oleh masyarakat. Misalnya juga terjadi misalnya longsor, itu dikaitkan dengan fenomena bahwa mungkin kita tidak memberikan sesajen atau tidak memberikan makanan kepada penunggunya, sehingga kita melakukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak rasional oleh paham di zaman positivistik. Nah, zaman teologi kemudian masuk zaman metafisik, sebenarnya tidak beda jauh, karena ini adalah zaman transisi masuk pada zaman positivistik. Nah, di zaman positivistik inilah di mana ilmu pengetahuan kemudian semakin maju dan data-data empiris menjadi suatu barometer kebenaran, di mana semua harus diukur dengan data. Misalnya terjadinya longsor disebabkan karena apa? Bukan disebabkan karena adanya kekuatan di luar daripada individu seperti kekuatan-kekuatan mistis, tapi disebabkan karena ulah manusia itu sendiri dengan kajian ilmiahnya, dengan data-datanya, kemudian pendekatan empirisnya, ya, seperti itu. Bahwa terjadinya longsor karena disebabkan karena apa? Disebabkan karena ya mungkin terjadi penebangan hutang, kemudian hutang sudah mulai gundul dan lain-lain. Jadi intinya bahwa positivisme adalah zaman di mana kebenaran itu diukur dengan pendekatan data yang sifatnya empirik, seperti itu. Dan kita melihat dalam masyarakat tiga tahap menurut Auguste Comte ini sebenarnya masih ada, ya, keyakinan seperti itu, ya. Kemudian Comte mengatakan bahwa di setiap tahap akan selalu terjadi sebuah konsensus atau kesepakatan yang mengarah pada keteraturan sosial, yang di dalamnya ada suatu kesepakatan, pandangan, dan kepercayaan bersama. Dengan kata lain, suatu masyarakat dikatakan telah melampaui suatu tahap perkembangan tersebut apabila seluruh anggotanya telah melakukan hal yang sama sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ya, oke. Itu tadi pembahasan kita terkait dengan perspektifnya Auguste Comte terkait dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dimana ada 3 tahap perkembangan. Zaman teologi, metafisik, dan kita sekarang sampai pada zaman positivistik, bisa juga dikatakan zaman modern lah, yang dimana sudah tidak mempercayai hal-hal yang kemudian berbaur mistis, ya, atau kekuatan-kekuatan di luar